Di sini Baji juga sempat tersadar dan berusaha untuk melawan Magnus, namun karena kondisinya masih lemah, dia dicucuk oleh Magnus yang akhirnya membuatnya innalillahi di tempat. Tidak hanya itu, Magnus juga mencucuk perut The Witch, dicucuk semua, dan akhirnya dia membawa Sunny kembali ke markasnya. Sesampainya di sana, tiba-tiba wanita paruh baya muncul di mana orang ini adalah kakak kandung Sunny yang bernama Kanin. Awalnya Sunny tidak percaya kalau Kanin adalah kakak kandungnya, sampai pada akhirnya Kanin menyentuh batuknya untuk membuka ingatan Sunny dan dibawa flashback ke masa lalu. Di sini dia melihat Sunny dan Pilgrim yang tumbuh dan berlatih bersama di kota Azra. Tidak hanya itu, Kanin juga memperlihatkan sewaktu Sunny dan Pilgrim mendapatkan kalung Azra dari ayahnya, di mana kalung itu menjadi simbol yang artinya penjaga Azra. Di tengah upacara tersebut, ayah Sunny menerima pesan dari bawahannya dan langsung membawa Sunny ke halaman untuk menemui 3 anggota Black Lotus yang menyelinap ke pusat kota Azra. Ketika mereka menolak untuk mengatakan apa tujuannya, ayah Sunny lalu menghabisi mereka berdua dan menyisakan 1 orang, di mana kali ini dia menyuruh Sunny untuk menghabisinya kalau dia tidak mengatakan apapun sampai jam pasir habis. No, I can't. Di sini Sunny terlihat menolak permintaan ayahnya karena itu adalah perbuatan dosa besar, sama seperti kalau pinjem duit terus pura-pura lupa yang sampai kiamat pun dosanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. So karena hal itu, akhirnya Sunny malah membuang kalung liontin miliknya. Kembali ke Baji dan The Witch yang ternyata susah sekali matinya. Di sisa-sisa nafas terakhirnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk menyelamatkan Baji, di mana dia ternyata mampu membuat Baji hidup kembali. Namun sebaliknya, The Witch harus innalillahi setelah menggunakan kekuatan tersebut. Oh, get out. Sebelum meninggal, The Witch sempat memberitahu kalau Sunny dibawa ke markas Black Lotus. So Baji langsung bergegas ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Sunny. Singkat cerita, sesampainya di sana, tanpa assalamualaikum, Baji langsung menyelinap masuk dan menghabisi beberapa pasukan Black Lotus. Dia juga berhasil menyandra Magnus dengan mengikat rantai di lehernya. Namun ketika Baji berusaha membawanya keluar, dia malah bertemu dengan Sunny dan 2 orang Black Lotus di belakangnya. Di sini Baji lalu mengajak Sunny untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun tanpa diduga, Kanin muncul dari belakang dan mengancam balik Baji agar mau melepaskan Magnus. Di sini Sunny dan Baji lalu dibawa ke sebuah ruangan di mana kali ini Sunny akan di-unlock kekuatannya dan memanfaatkan hal tersebut untuk membantu Magnus membumi hanguskan Pilgrim bersama para pengikutnya. Sebelum itu dilakukan, Magnus juga sempat menghampiri Sunny dan memberitahu fakta kalau ternyata dia adalah orang yang dulu pernah Sunny bebaskan setelah tertangkap oleh ayahnya. I will not be your weapon. Namun di luar dugaan, Kanin justru membebaskan Sunny yang mana perbuatan tersebut tentu saja memicu keributan di sana. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan Magnus dan beberapa pasukan Black Lotus, akhirnya mereka bisa keluar dari tempat tersebut dengan bantuan Kanin melalui jalan pintas dan melanjutkan perjalanannya menuju biara. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Pilgrim dan para pengikutnya yang sedang merayakan keberhasilannya membangunkan orang-orang yang sebelumnya ditahan oleh Master.
Di ruang meditasi, Master sempat berbicara terkait tindakan Pilgrim yang terkesan memaksa untuk mendapatkan kekuatannya. Karena awalnya Pilgrim bukanlah orang yang dari lahir memiliki kekuatan seperti MK dan Nix, di mana tindakannya tersebut berefek ke dalam tubuhnya dan akan membahayakan nyawanya. Memanfaatkan kelengahan Pilgrim, Master lalu melancarkan serangan dadakan, namun tiba-tiba MK muncul dari arah belakang dan langsung menancapkan pedangnya ke tubuh Master. Kembali ke Widow setelah berhasil membunuh Baron Zhao dan menyelamatkan Tilda dan Gaius. Di sini The Widow lalu menyuruh Gaius untuk kembali ke kantor pusat Baron Zhao dengan membawa kepalanya untuk mengambil alih posisi sebagai Baron dan memberitahu para anak buahnya kalau perang telah usai. Dia juga meminta Nix untuk sementara waktu tinggal di pengungsian Lydia untuk melindungi tempat tersebut. Sementara The Widow sendiri menyusul Sunny dan Baji yang kemungkinan sudah sampai di biara. Begitu sampai di sana, The Widow justru melihat Master yang sudah dalam kondisi sentik-sentik karena peristiwa sebelumnya. Di sini Master meminta The Widow untuk membawanya ke ruang cermin, di mana di dalam alam bawah sadar dia dibawa oleh Master ke rumah masa kecilnya sebelum memiliki kekuatan kegelapan dan bercerita tentang perjalanannya hingga sampai ke biara untuk memberikan jawaban kenapa dia membuat sebuah biara dan menahan orang-orang dengan kekuatan kegelapan di sana. Yaitu karena dia mempunyai penglihatan kalau awalnya runtuhnya kehidupan sebelumnya dipicu oleh lahirnya kekuatan kegelapan, di mana hal itu membuat manusia sudah tidak setara lagi dan menjadikan orang yang mempunyai kekuatan kegelapan mendominasi seperti layaknya dewa. Oleh karena itu, orang-orang yang menyalahkan mereka atas keruntuhan dunia lama membuat sebuah organisasi yang dinamakan Black Lotus untuk memburu orang-orang dengan kekuatan kegelapan yang berkumpul di kota Azra. Intinya, dia berniat membuat tempat pengungsian untuk melindungi manusia dari kekuatan kegelapan dan juga melindungi orang-orang yang mempunyai kekuatan kegelapan dari Black Lotus yang masih eksis dan sangat tersembunyi hingga sekarang. Setelah tersadar dan menyadari Master sudah menghilang, dia langsung membakar biara tersebut dan pergi kembali ke tempat kediamannya. Kembali ke Sunny, sesampainya di biara, Baji mengkonfirmasi kalau Pilgrim telah berhasil membangunkan orang-orang yang sebelumnya ditahan oleh Master. Mengetahui hal itu, mereka langsung bergegas ke tempat kediaman The Widow untuk menyelamatkan anaknya lewat jalan pintas milik Black Lotus yang diketahui oleh Kanin. Namun alih-alih sampai ke markas The Widow, mereka justru dibawa ke pantai dan mengajak untuk segera keluar dari wilayah Badlands, mengingat bahaya yang akan mengancam sekaligus Pilgrim cepat atau lambat akan menghancurkan tempat tersebut. Di sini juga terkuak fakta kalau Kanin dapat meng-unlock kekuatan terpendam Sunny, namun satu-satunya orang yang dapat meng-off-kannya adalah Pilgrim. Jadi kalau di-on-kan untuk membunuh Pilgrim, repot, nggak bisa off. Lalu Baji yang sebelumnya tidak mempercayai apa perkataan Kanin terlihat emosi dan langsung meninggalkan Sunny. Sementara itu Sunny yang baru sadar kalau ditipu oleh kakaknya sendiri, akhirnya terpaksa meninggalkan Kanin dan mengikuti Baji untuk segera pergi menuju ke markas The Widow untuk menyelamatkan anaknya. Sementara itu diperlihatkan Lydia dan Silver Moon yang sedang menerima tamu yaitu Cressida, di mana kedatangannya kali ini adalah untuk menagih janji Lydia terkait upeti yang tempo hari mereka janjikan. Namun yang tidak dia sadari, di tengah situasi mendesak tersebut, tiba-tiba Nix muncul disusul kedatangan The Widow yang langsung mengacungkan pedang tepat di leher Cressida dan justru menjadikannya sebagai tawanan. Di dalam penjara, Cressida sempat membuat pernyataan mengejutkan kalau The Widow saat ini sedang hamil, di mana hal itu dilakukannya untuk memecah belah pikirannya agar tidak fokus ketika geger geden dengan Pilgrim berlangsung. Sementara itu di depan markas,
Diperlihatkan Lydia dan Silvermoon yang sedang menyiapkan jebakan untuk melawan pasukan Pilgrim yang bisa dipastikan akan segera datang, mengingat Cressida yang saat ini ditahan oleh The Widow. Tidak berselang lama, tiba-tiba hujan darah berjatuhan di area itu, di mana ternyata fenomena tersebut adalah ulah dari ritual Cressida untuk memberitahu Pilgrim lokasi di mana dirinya ditahan. Sebelum kita lanjut ke filmnya, saya ingin menginformasikan kepada kalian pecinta film atau series suatu situs di mana kamu bisa menonton film secara gratis dengan kualitas HD. Ketik pada browser gadgetmu, klik.gg/dutamovie21. Di sini tempat berkumpulnya film atau series terupdate dan terlengkap tanpa perlu berlangganan. Hanya bermodalkan kuota internet atau wifi saja, numpang Indomaret atau tetangga juga bisa. Kamu sudah bisa menjelajah film berbagai genre. Mau nonton film? Di sini aja, klik.gg/dutamovie21. Situs nonton streaming paling lengkap dan terupdate, atau kamu klik aja link yang ada di deskripsi. Singkat cerita, momen yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi di mana Pilgrim dan seluruh pengikutnya tiba di markas The Widow. Menggunakan perangkap dan strategi menyerang yang sudah dipersiapkan oleh The Widow sebelumnya, di sini dia berhasil melumpuhkan sebagian pasukan Pilgrim dengan menembakkan ribuan panah, yang mana hal itu membuat Pilgrim naik pitam dan langsung menerobos naik menghampiri The Widow untuk membalas perbuatannya. Namun dia tidak menyadari kalau The Widow sengaja memancing Pilgrim naik agar masuk ke perangkap, di mana di bawahnya Silvermoon telah menyiapkan bom satu truk untuk memukul mundur Pilgrim dan para pengikutnya. Di sini beberapa pasukannya innalillahi di tempat, sementara MK wajahnya harus rusak setelah terkena ledakan. Namun hal itu tidak membuat Pilgrim menyerah begitu saja, dan justru dalam kemarahannya dia kembali menyulut peperangan dengan mendatangi The Widow yang bersembunyi di rumah besar Baron Chow bersama sisa-sisa pasukannya. Sementara itu di persembunyian, melihat Pilgrim yang tidak menyerah begitu saja, The Widow lalu membagi tugas di mana Lydia ditugaskan untuk mengeksekusi Cressida, Silvermoon dan Gaius menahan serangan dari pasukan Pilgrim, sementara The Widow, Tilda dan Nyx bekerja sama untuk melawan Pilgrim. Namun Lydia yang seharusnya menghabisi Cressida justru harus tertusuk pisau di bagian perutnya setelah kalah adu mekanik dengan Cressida yang ternyata mempunyai kekuatan mata kemerahan. Sebelum innalillahi, Lydia sempat berpesan kepada Silvermoon untuk segera pergi dari wilayah Badlands dan menjadi bapak-bapak TikTok tanpa ikut campur dalam peperangan lagi. Kembali ke Widow, ketika mereka berniat melarikan diri, tiba-tiba Pilgrim muncul dan langsung menantang The Widow untuk kembali adu mekanik. Namun di sini Nyx meminta The Widow untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara dia akan melawan Pilgrim untuk membalas kematian Castor. Namun meskipun Nyx sudah menggunakan seluruh kemampuannya, karena memang level kemampuan Pilgrim berada jauh di atasnya, dengan mudah dia dapat mengalahkan Nyx.
Singkat cerita, kembalinya Pilgrim dan Cressida ke markas, mereka diberitahu kalau mesin di ruangan Meridian sudah selesai diperbaiki. Di mana itu artinya, kini Pilgrim dapat merekrut pasukan lagi dengan membekalinya kekuatan kegelapan sebanyak mungkin yang dia inginkan. To receive the blessings, my harbingers. Di sisi lain, MK setelah terkena ledakan yang membuat wajahnya rusak, saat ini dia berubah menjadi lebih temperamen dan emosian setelah tragedi yang menimpanya. Di tengah obrolannya dengan MK, tiba-tiba seseorang muncul yang mana orang itu adalah Kanin yang sengaja menemui Pilgrim dengan tujuan untuk berusaha menyadarkannya dan menertibkan konflik yang terjadi di wilayah Badlands. Pilgrim yang sebelumnya berekspektasi Kanin akan mendukungnya pun setelah mendengar hal tersebut, wajahnya langsung berubah kecewa dan terpaksa perbedaan keyakinan tersebut harus berakhir dengan adu mekanik di antara mereka. Di sini terlihat Kanin yang sekarang bukanlah lawan yang sepadan, di mana hal itu dibuktikan ketika hanya hitungan detik Pilgrim mampu melumpuhkannya, dan tidak hanya itu, dia juga menghilangkan kekuatan kegelapannya dan menyuruhnya untuk menemui Sunny sebagai peringatan agar mereka tidak menghalangi jalannya untuk mengembalikan kota Azra. Di sisi lain, setelah The Widow bersama yang lainnya berhasil melarikan diri dari serangan Pilgrim dan mengubur jenazah Lydia, mereka lalu menuju ke kamp pengungsian untuk sementara waktu dijadikan markas sembari mengatur strategi selanjutnya. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Sunny dan Baji yang sudah sampai di kediaman The Widow dengan kondisi porak-poranda, di mana mereka lalu memutuskan pergi ke kamp pengungsian dan berharap anaknya berada di sana. Sesampainya di sana, Sunny langsung disambut oleh The Widow yang sedang menggendong anaknya, dan setelah ngobrol panjang lebar, intinya Sunny mendeklarasikan perjanjian damai kepada The Widow dan bekerja sama untuk melawan Pilgrim. Namun di sisi lain, The Widow justru menolak ajakan tersebut karena satu, kehamilannya, dan juga dia merasa bersalah atas Lydia dan para warga sipil lainnya yang tewas karena peperangan tersebut. I've already lost too much. Singkat cerita, keesokan harinya, diperlihatkan Sunny, The Widow, dan yang lainnya yang sedang mengadakan emergency meeting, di mana dalam meeting ini, Sunny mengajak mereka untuk melakukan serangan balik ke pihak Pilgrim secepatnya untuk memberikan surprise. Dan untuk kedua kalinya, lagi-lagi The Widow menolak melakukan serangan dan memilih untuk segera melarikan diri dari wilayah Badlands dan memulai kehidupan baru. Dia berpikir melawan Pilgrim hanyalah sebuah misi bunuh diri, di mana kali ini dia sudah memiliki banyak sekali pasukan kegelapan yang bahkan Master, orang terkuat yang pernah The Widow temui, pun harus tewas di tangannya. Assassins. It's time to fight fire with fire. Di tengah situasi panas tersebut, Baji lalu mengusulkan kalau mereka tidak punya pilihan lain kecuali harus bekerja sama dengan Black Lotus, mengingat kemampuannya dalam menghadapi kekuatan kegelapan dan track record mereka yang dulu pernah berhasil meruntuhkan kota Azra. Karena benar-benar sudah mentok dan tidak ada cara lain, akhirnya Sunny dan Gaius menyetujui usulan tersebut dan langsung bergegas menuju ke pos Black Lotus terdekat untuk negosiasi, sementara yang lainnya berjaga-jaga di kamp pengungsian. Let's do it. Singkat cerita, sesampainya di markas Black Lotus, mereka disambut oleh Magnus dan semua pasukannya, di mana di sini tanpa membuang waktu, Baji langsung mengutarakan apa maksud kedatangannya. Namun terlihat Magnus menolak untuk bekerja sama dan justru menggunakan kesempatan tersebut untuk membalas apa yang telah mereka perbuat tempo hari. Awalnya Sunny cukup dibuat kesulitan waktu menghadapi perlawanan dari Magnus, sampai pada akhirnya Kanin yang mendapat info kalau Sunny berada di sini muncul di tengah adu mekanik tersebut. Untuk menyelesaikan pertikaian itu, dengan terpaksa Kanin harus menghabisi Magnus dengan kedua tangannya sendiri. Selanjutnya dia lalu berniat mengambil alih dan mendeklarasikan di depan pasukan Black Lotus untuk segera bergabung dengannya dan bersama-sama melawan Pilgrim. Your commander is dead.
Di sini mereka sempat meragukan kerjasama tersebut mengingat Kanin sendiri juga memiliki kekuatan kegelapan. Namun setelah diberitahu kalau Pilgrim telah mengambil bakatnya di kamar Meridian dan semakin mereka menunggu maka Pilgrim akan merekrut sebanyak mungkin pasukan kegelapan, akhirnya pasukan Black Lotus bersedia bekerja sama untuk melawan Pilgrim. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah perbekalan dan persenjataan sudah lengkap, mereka langsung bergegas menuju ke markas Pilgrim untuk menyerang. Di sini mereka membagi tugas masing-masing, di mana The Widow, Gaius, dan Tilda ditugaskan untuk menyelinap ke ruangan Meridian dan menghancurkan ruangan tersebut. Sementara Sunny, Baji, Kanin, dan Silvermoon akan menghadapi Pilgrim beserta para pengikutnya dibantu oleh pasukan Black Lotus. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Pilgrim yang juga sudah bersiap dengan kekuatan penuhnya, di mana di sini dia terus memberi kekuatan kepada para pasukannya di ruangan Meridian. Lalu Cressida juga sempat membuat ritual untuk membaca masa depan dan justru melihat kematian atas efek dari kekuatan Pilgrim. Di saat bersamaan, MK lalu memberitahu Pilgrim kalau musuh sudah terlihat di area markas mereka. But this time, I'm ready. Mengetahui hal itu, Pilgrim lalu menyuruh MK untuk mengamankan ruangan Meridian sementara yang lain akan menghadapi musuh bersamanya. Di sini Cressida sempat menceritakan soal penglihatannya kalau Pilgrim akan rungkat dalam pertempuran ini. Namun Pilgrim yang sudah dibutakan oleh kekuatannya sendiri terlihat tidak memperdulikan perkataan Cressida dan justru dengan keangkuhannya dia menyuruh pengikutnya untuk membuka gerbang lebar-lebar dan berniat membantai semua pasukan Black Lotus untuk membalas apa yang telah mereka lakukan kepada Azra. Melihat ambisi Pilgrim dan kegilaannya atas kekuatannya, akhirnya Cressida memilih untuk diam-diam kabur dengan membawa gulungan tentang kota Azra. Dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun tiba di mana Sunny dan yang lainnya menerobos masuk untuk menghabisi Pilgrim dan para pengikutnya. Di tempat lain diperlihatkan The Widow yang juga berhasil masuk ke kamar Meridian dan memasang peledak di setiap sudut ruangan tersebut. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba MK muncul dan menawarin The Widow kalau Pilgrim bisa mengembalikan kekuatannya jika dia bergabung dengannya. Karena sebelumnya The Widow terlihat menggebu-gebu untuk mengembalikan kekuatannya. What's he talking about? Namun The Widow yang saat ini sudah lebih open-minded langsung menolak penawaran MK tersebut dan berkata kalau justru sumber dari permasalahan yang mengakibatkan banyak sekali nyawa melayang tersebut adalah kekuatan kegelapan itu sendiri. Mendengar hal itu, tidak ada cara lain, MK langsung menarik pedangnya dan meskipun melawan 3 orang sekaligus, dia mampu mengungguli mereka dengan mudah. Pada titik ini, Tilda yang melihat MK berniat untuk menusuk perut The Widow, dia mengorbankan dirinya di mana hal itu langsung membuat MK terdiam karena merasa bersalah. Lalu The Widow yang melihat hal itu akhirnya memicu kekuatan gelapnya yang sudah lama terpendam dan diperlihatkan kekuatannya yang sangat overpower. Bahkan mungkin lebih hebat dari Pilgrim sendiri, di mana tidak butuh waktu lama The Widow berhasil menghabisi MK saat itu juga. No mercy. Terakhir The Widow lalu meledakkan ruangan Meridian bersamaan dengan MK di dalamnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Kembali ke Sunny setelah dia berhasil mengalahkan semua pasukannya dan menyisakan Pilgrim sendiri. Di sini Sunny, Baji, dan Kanin lalu bersatu untuk melawannya. Meskipun 1 versus 3, terlihat kekuatan Pilgrim jauh di atas mereka yang mana hal itu dibuktikan tidak peduli dari sisi manapun mereka menyerang, Pilgrim mampu menahan pukulan dari segala arah dan justru membalikan keadaan yang juga membuat Sunny malah tertusuk pedangnya sendiri.
Menggunakan kesempatan itu, Kanin lalu menusukkan cantolan di punggung Pilgrim yang di follow up oleh Baji yang menariknya. Lalu dalam kondisi kritis, menggunakan sisa-sisa tenaganya, Sunny langsung menancapkan pedangnya ke perut Pilgrim yang akhirnya membuat mereka berdua pun innalillahi di tempat. Goodbye, brother. Singkat cerita, setelah pertempuran berakhir, Baji dan Kanin lalu membawa Sunny ke sebuah gua untuk memberikan penghormatan terakhir atas dedikasinya yang telah berkorban nyawa. Sementara itu di alam barzah, Sunny disambut oleh Master yang mengatakan kalau kekuatannya akan muncul ketika ajal menjemputnya. Namun di satu sisi, Master juga memperingatkan soal ancaman yang akan muncul yang bahkan lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya daripada Pilgrim.